Visa Pertanian Australia dan Generasi Petani Indonesia. Pemerintah Federal Australia memperkenalkan visa pertanian untuk pekerja dari negara Pasifik dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini untuk membantu mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pengolahan daging yang dialami Australia. Kurangnya pekerja di sektor pertanian sebenarnya sudah dialami Australia jauh sebelum pandemi COVID-19. Namun penutupan perbatasan Australia karena pandemi telah mempercepat defisit tenaga kerja pertanian sekitar 30.000 orang. Selama ini kita mengenal Australia sebagai salah satu negara yang maju dalam bidang pertanian. Pertanian sendiri di Australia merupakan sektor yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sebesar 55% lahan di Australia digunakan untuk pertanian, di mana sekitar 70% hasil pertanian, perikanan dan hutan diekspor ke berbagai negara. ABARES 2020. Pertanian dinilai mampu menyejahterakan petani Australia dengan penghasilan rata-rata pada tahun 2020 sampai tahun 2021 diperkirakan mencapai $184, setara sekitar 1,84 miliar rupiah per petani per tahun. ABARES 2021. Namun, luasnya lahan pertanian di Australia tidak sebanding dengan jumlah petani yang sangat sedikit. Ditambah lagi, petani Australia juga mengalami penuaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Biro Statistik Australia, rata-rata petani Australia berada di usia 52 tahun dengan jumlah petani berusia di bawah 30 tahun tidak mencapai 10%. Hal ini mendorong pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan impor pekerja tani untuk menyelamatkan sektor pertaniannya. Generasi petani saat ini Indonesia mengalami masalah dalam generasi petani. Data dari Survei Tenaga Kerja Nasional pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya 23% dari 14,2 juta orang berusia 15-24 tahun yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Data Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan jumlah pekerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terus menurun. Dalam kurun waktu tahun-tahun 2015 sampai tahun 2019 jumlah pekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 33% menjadi 29%. Rendahnya minat kaum muda terhadap dunia pertanian selama ini karena pertanian di Indonesia dianggap kurang menarik. Kaum muda memersepsi pertanian identik dengan risiko tinggi, pendapatan rendah dan hanya cocok untuk mereka dengan latar belakang pendidikan terbatas. Profesi petani tidaklah dianggap sebagai profesi yang membanggakan kaum muda. Inilah yang menyebabkan generasi petani serasa berhenti di bumi pertiwi. Sementara di Australia, dunia pertanian terbukti modern dan mampu menyejahterakan. Lebih dari itu, petani di Australia merupakan profesi penting yang dihargai. Gambaran pertanian Australia yang modern, maju dan dihargai berpotensi menjadi daya tarik kaum muda Indonesia terhadap pertanian. Hal ini sesuai dengan teori Maslow yang menempatkan penghargaan, self-esteem, sebagai salah satu kebutuhan tertinggi yang dapat mendorong seseorang untuk bergerak. Dalam konteks ini, tawaran visa pertanian dari pemerintah Australia bagi kaum muda Indonesia dapat menjadi peluang segar bagi generasi petani Indonesia. Kaum muda Indonesia, dengan tendensi mengejar kesejahteraan, kemajuan dan penghargaan, dapat mengisi kekurangan tenaga kerja pertanian di Australia. Tentu bukan semata-mata untuk bekerja, tapi untuk belajar, mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman yang kelak bisa digunakan dalam mengembangkan pertanian Indonesia. Dengan begitu, diharapkan visa pertanian yang ditawarkan Australia ini dapat menjadi pintu bagi generasi petani Indonesia. Manfaatkan peluang-peluang yang ada harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Indonesia untuk kepentingan dunia pertanian yang lebih luas. Momentum pandemi yang belum sepenuhnya selesai, di mana lapangan kerja belum sepenuhnya terbuka kembali di Indonesia, dapat menjadi penggerak untuk mendorong kaum muda Indonesia memanfaatkan visa pertanian ini. Paling tidak ada 3 hal yang dapat dimanfaatkan dari visa pertanian Australia. Pertama, meningkatkan minat kaum muda Indonesia untuk bertani.
Visa pertanian membuka peluang untuk menciptakan gambaran yang berbeda tentang dunia pertanian dari yang selama ada di benak kaum muda Indonesia. Dengan pergi ke Australia dan melihat modernitas yang terjadi di dunia pertanian Australia, diharapkan kaum muda Indonesia lebih termotivasi dengan dunia pertanian. Kedua, meningkatkan kompetensi dan pengalaman. Australia merupakan salah satu negara maju yang mengembangkan pertaniannya dengan teknologi dan inovasi di mana hal ini terbukti melahirkan produktivitas yang tinggi. Visa pertanian dapat dimanfaatkan sebagai pintu bagi kaum muda tani Indonesia untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru dalam mengelola pertanian modern berbasis teknologi dan inovasi. Terjadinya akuisisi pengetahuan, teknologi dan pengalaman oleh petani muda Indonesia pada akhirnya berpotensi mendorong kemajuan pertanian Indonesia di masa depan. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Tidak bisa dipungkiri bahwa penghasilan pekerja tani di Australia sangatlah menjanjikan dari sisi kesejahteraan. Oleh karena itu, visa pertanian ini juga dapat dimanfaatkan oleh petani muda Indonesia sebagai jalan menuju kesejahteraan. Akumulasi kesejahteraan yang diperoleh nantinya dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber investasi untuk mengembangkan bisnis pertanian di Indonesia. Merdeka Belajar saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan ini memberi kesempatan mahasiswa, salah satunya, untuk belajar dan magang di luar negeri. Akan sangat baik bila mahasiswa pertanian Indonesia dapat memanfaatkan kebijakan Merdeka Belajar ini untuk belajar pertanian secara langsung bersama petani Australia. Dalam hal ini visa pertanian merupakan peluang untuk melakukan praktik lapang atau magang internasional di sektor pertanian Australia sebagai implementasi Merdeka Belajar. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh akan menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk mengembangkan pertanian Indonesia yang modern, produktif dan menyejahterakan. Memberi kesempatan kepada anak muda Indonesia untuk terpapar pada dunia pertanian di Australia akan memberikan daya tarik dan motivasi tersendiri, karena dapat mengubah persepsi mereka mengenai dunia pertanian. Oleh karena itu sangat baik jika kelak Indonesia bisa mengirimkan mahasiswa dan kader-kader petani muda belajar ke Australia dengan memanfaatkan visa pertanian yang ditawarkan. Mereka bekerja di sektor pertanian, memperoleh imbalan kesejahteraan, dan pada saat yang sama mereka juga bisa belajar bagaimana bisnis pertanian berbasis teknologi dan inovasi dijalankan di Australia. Banyaknya jumlah petani muda yang bisa memanfaatkan visa pertanian Australia dapat berdampak positif bagi masa depan sektor pertanian di Indonesia secara luas. Dalam perspektif pembangunan pertanian jangka menengah dan panjang, visa pertanian dapat dijadikan sebagai instrumen penyegar dalam proses generasi petani Indonesia. Alumni pemegang visa pertanian, dengan ilmu dan pengalamannya kelak akan memberikan warna baru bagi dunia pertanian Indonesia. Pertanian Australia dan generasi petani Indonesia. Pemerintah Federal Australia memperkenalkan visa pertanian untuk pekerja dari negara Pasifik dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini untuk membantu mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pengolahan daging yang dialami Australia. Kurangnya pekerja di sektor pertanian sebenarnya sudah dialami Australia jauh sebelum pandemi COVID-19. Namun penutupan perbatasan Australia karena pandemi telah mempercepat defisit tenaga kerja pertanian sekitar 30.000 orang. Selama ini kita mengenal Australia sebagai salah satu negara yang maju dalam bidang pertanian. Pertanian sendiri di Australia merupakan bayar untuk investor tadi, Mas, itu. Dari pemerintah. Irrigation schemes like this one now serve more than 326 hectares. The farmers have been so successful that through the Water User Association, they have bought out their investment. Semua lini masyarakat itu ikut menikmati dari hasil kompansasi tersebut. The program is looking into ways to replicate this success to other regions in eastern Indonesia,
So our value added is to help identify the commercially and technical viable schemes in tertiary irrigation, and then to try and scale up the approach to other parts of the country. Tidak sebanding dengan jumlah petani yang sangat sedikit. Ditambah lagi, petani Australia juga mengalami penuaan dari tahun ke tahun. Access to financial services is important for boosting growth in rural economies. Petani Australia berada di usia 52 tahun dengan jumlah petani berusia di bawah 30 tahun tidak mencapai 10%. Hal ini mendorong pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan impor pekerja tani untuk menyelamatkan sektor pertaniannya. Generasi petani saat ini Indonesia mengalami masalah dalam generasi petani. Data dari Survei Tenaga Kerja Nasional pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya 23% dari 14,2 juta orang berusia 15-24 tahun yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pekerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terus menurun. Dalam kurun waktu tahun-tahun 2015 sampai tahun 2019 jumlah pekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 33% menjadi 29%. Rendahnya minat kaum muda terhadap dunia pertanian selama ini karena pertanian di Indonesia dianggap kurang menarik. Kaum muda mempersepsi pertanian identik dengan risiko tinggi, pendapatan rendah dan hanya cocok untuk mereka dengan latar belakang pendidikan terbatas. Profesi petani tidaklah dianggap sebagai profesi yang membanggakan kaum muda. Inilah yang menyebabkan generasi petani serasa berhenti di bumi pertiwi. Sementara di Australia, dunia pertanian terbukti modern dan mampu menyejahterakan. Lebih dari itu, petani di Australia merupakan profesi penting yang dihargai. Gambaran pertanian Australia yang modern, maju dan dihargai berpotensi menjadi daya tarik kaum muda Indonesia terhadap pertanian. Hal ini sesuai dengan teori Maslow yang menempatkan penghargaan, self-esteem, sebagai salah satu kebutuhan tertinggi yang dapat mendorong seseorang untuk bergerak. Dalam konteks ini, tawaran visa pertanian dari pemerintah Australia bagi kaum muda Indonesia dapat menjadi peluang segar bagi generasi petani Indonesia. Kaum muda Indonesia, dengan tendensi mengejar kesejahteraan, kemajuan dan penghargaan, dapat mengisi kekurangan tenaga kerja pertanian di Australia. Tentu bukan semata-mata untuk bekerja, tapi untuk belajar, mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman yang kelak bisa digunakan dalam mengembangkan pertanian Indonesia. Dengan begitu, diharapkan visa pertanian yang ditawarkan Australia ini dapat menjadi pintu bagi generasi petani Indonesia manfaatkan peluang. Many young Americans with no farming experience are entering agriculture. They are learning about agriculture in college. Emily Sloss is showing visitors around Duke University's new campus farm in North Carolina. We don't use synthetic fertilizers or pesticides. Emily Sloss studied public policy at Duke. Now she supervises the university's new campus farm. Now I'm a farmer, believe it or not. In its first year, the farm has provided more than 2 tons of fresh vegetables for student meals. Nate Peterson directs the dining halls at Duke. It's phenomenal. The produce that is coming out of the Duke farm and coming into our cafes is excellent quality. Maureen Moody has studied what makes young people want to become farmers. Now, she herself is a farmer at the Arcadia Center for Sustainable Food and Agriculture near Washington, D.C. A lot of people that are becoming farmers now are not the people you would traditionally think of as farmers. Me and a lot of people I know, we didn't grow up on farms. I've been eating this food all my life without having any idea where it comes from. Movies like Food Inc. and books critical of American food production have led some young people to consider a career in agriculture. But Maureen Moody says many who become farmers have difficulty succeeding. It's really hard to stick with it after a few years. Some do, and I think they figure out a way to make it work. But it's really hard to make any money and to make a living. I'm June.
Many young Americans with no farming experience are entering agriculture. They are learning about agriculture in college. Emily Sloss is showing visitors around Duke University's new campus farm in North Carolina. We don't use synthetic fertilizers or pesticides. Emily Sloss studied public policy at Duke. Now she supervises the university's new campus farm. Now I'm a farmer, believe it or not. In its first year, the farm has provided more than 2 tons of fresh vegetables for student meals. Nate Peterson directs the dining halls at Duke. It's phenomenal. The produce that is coming out of the Duke farm and coming into our cafes is excellent quality. Maureen Moody has studied what makes young people want to become farmers. Now, she herself is a farmer at the Arcadia Center for Sustainable Food and Agriculture near Washington, D.C. A lot of people that are becoming farmers now are not the people you would traditionally think of as farmers. Me and a lot of people I know, we didn't grow up on farms. I've been eating this food all my life without having any idea where it comes from. Movies like Food Inc. and books critical of American food production have led some young people to consider a career in agriculture. But Maureen Moody says many who become farmers have difficulty succeeding. It's really hard to stick with it after a few years. Some do, and I think they figure out a way to make it work, but it's really hard to make any money and to make a living. I'm June Sims.